Yo kawanku, welcome back to Ruang 066. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia, amin. Oke, episode horor minggu ini aku bakal ngebahas tentang gunung kayaknya nih ya. Dari sekian banyak cerita horor dan misteri ya, kalau kita gak ngebahas tentang gunung itu kayak ada yang kurang guys. So, malam ini aku bakal menceritakan tentang gunung guys. So, sebelum video dimulai jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya biar aku makin semangat lagi ke depannya. Tanpa lama-lama lagi, pintu ditutup, cerita dimulai. Ini dia Gunung Salak. Let's go. Nah oke, kita kenalan dulu mungkin ya sama gunung yang bakal kita bahas ini guys. Gunung Salak. Gunung Salak ini merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa coy. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tinggi Gunung Salak ini mencapai 2211 meter coy. Di Gunung Salak ini juga terdapat banyak flora dan faunanya guys ya. Artinya Gunung Salak ini masih terjaga keasriannya coy. Kayaknya banyak yang ngira ya, termasuk aku sendiri coy, ini Gunung Salak itu dikasih nama Gunung Salak karena aku mikirnya kayak banyak pohon salak di sana. Tapi faktanya coy, kata salak di sini tuh berasal dari bahasa Sanskerta yaitu salaka yang artinya perak coy. Gunung Salak artinya gunung perak guys, oke? Nah itu dia perkenalan singkat tentang Gunung Salak coy. Nah sekarang kita bakal masuk ke chapter utama dari episode malam ini coy, yaitu tentu saja mitos dan misteri Gunung Salak. Karena ini hari Jumat waktunya konten horor dong. So tanpa lama-lama lagi, ini dia mitos dan misteri Gunung Salak. Let's go. Cerita mistis di Gunung Salak yang pertama adalah mengenai kerajaan gaib milik kerajaan Pajajaran guys. Meski udah lama runtuh, tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa arwah raja, ratu, dan juga masyarakat kerajaan Pajajaran masih bergentayangan tak jauh dari lokasi kerajaan guys. Cerita yang kedua adalah tentang keberadaan perkampungan setan. Cerita mistis di Gunung Salak lainnya adalah tentang keberadaan perkampungan setan coy. Jadi cerita tentang perkampungan setan ini awalnya diceritakan oleh seorang pendaki yang beristirahat di warung dekat area pendakian. Ketika si pendaki ini selesai istirahat, dia nih ngeliat dan baru sadar tempat yang ia datangi dan duduk buat istirahat tadi tiba-tiba hilang. Hawa di sekitar si pendaki ini pun tiba-tiba jadi panas coy. Pendaki ini pun langsunglah kembali ke rombongannya. Mitos dan misteri yang ketiga ini adalah tentang adanya suara gamelan coy. Menurut berbagai cerita warga nih ya, banyak para pendaki yang mendengar suara gamelan yang tak tahu dari mana asalnya ini. Ketika diikuti, si pendaki ini malah hilang guys, tersesat dia. Tak sedikit juga yang merasa terhipnotis karena suara gamelan ini coy. Akhirnya juga apa? Kesesat juga dia. Cerita mistis berikutnya adalah titik 47 dan 48 hektometer coy. Cerita mistis di Gunung Salak lainnya adalah titik 47 dan 48 yang sering dianggap sebagai area lokasi hilangnya para pendaki secara misterius. Menurut cerita yang berkembang, para pendaki ini hilang disebabkan karena adanya suara misterius yang seolah memanggil mereka. Dan ketika diikuti, suara tersebut justru malah menyesatkan para pendaki di tengah hutan guys. Mereka seolah-olah dipanggil dan dibawa entah kemana sama makhluk gaib yang ada di Gunung Salak. Cerita yang kelima adalah tentang keberadaan binatang gaib raksasa coy. Kerap dikisahkan oleh para pendaki bahwasannya saat berada di Gunung Salak, mereka seringkali mendengar atau bahkan melihat berbagai sosok gaib menyerupai binatang. Mulai dari adanya sosok monyet yang berukuran lebih besar dari gorila, babi hutan yang seukuran truk tronton, hingga suara derapan kuda coy. Bayangin, babi hutan setruk tronton, gede kali berarti tuh. Apa nggak hancur hutan itu? Kalau iya betul, ada yang pernah lihat gak? Coba komen di bawah. Cerita yang keenam ini adalah tentang keberadaan harta karun Belanda guys. Gunung Salak ini juga menyimpan cerita tentang adanya harta karun yang terkubur di sana coy. Kisah ini bermula saat Jepang ini menjajah Indonesia pada tahun 1942. Saat itu Belanda kabarnya berinisiatif menguburkan kekayaan mereka di Gunung Salak agar tidak diketahui pihak Jepang guys. Belanda berencana menggali kembali harta tersebut jika Jepang ini udah angkat kaki dari Indonesia. Tapi
setelah Indonesia merdeka, Belanda juga sulit masuk kembali ke Indonesia dan menggali harta mereka. Alhasil, harta yang disimpan ini tidak mereka ambil dan kabar ini meluas ke masyarakat lokal yang tinggal di kaki Gunung Salak. Mereka pun ingin mencari harta karun tersebut. Tapi sayangnya, usaha mereka sia-sia. Karena yang mereka temukan cuma apa guys? Hanya mayat orang Belanda. Nah, cerita mistis di Gunung Salak yang terakhir ini adalah tentang kekuatan magnetiknya coy, yang bisa ngebuat benda terbang kayak pesawat itu hilang sinyal dan terperosok ke dalamnya. Terdapat keyakinan bahwa pesawat terbang yang melintasi kawasan tertentu di Gunung Salak bisa hilang kendali dari radar pemantau dan temukan jatuh di lembah gunung ini guys. Nah, ternyata emang Gunung Salak ini memiliki sejarah kecelakaan penerbangan guys, termasuk jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012, Garuda Indonesia pada tahun 2002, dan Merpati Nusantara Airlines pada tahun 1992. Nah, kondisi geografis yang terjal dan cuaca yang berada di Gunung Salak menjadi faktor utama penyebab kecelakaan di daerah ini guys. Nah, cerita mistis udah. Terakhir adalah tentang larangan guys. Di Gunung Salak ini memiliki larangan untuk memetik bunga anggrek coy. Meskipun keindahan bunga anggrek di Gunung Salak ini menarik perhatian para pendaki, masyarakat setempat meyakini bahwa bunga anggrek adalah tanaman yang dimiliki oleh makhluk gaib di gunung ini guys. Bunga anggrek di Gunung Salak bukan hanya sekedar objek estetika coy, tapi juga dianggap sebagai lambang keberadaan makhluk gaib yang mendiami gunung tersebut. Meskipun bagi sebagian orang cerita ini terdengar kayak kepercayaan yang berlebihan, namun penting untuk diingat guys, bahwa keberadaan dan kepercayaan ini membentuk bagian integral dan budaya lokal. Itulah kenapa dimanapun kita berada, kita harus menjaga tata krama, dan kalaupun ada peraturan yang kita patuhi guys. Oke, itu dia cerita under 20 minute di balik Gunung Salak guys. Kalau kalian pernah mendaki Gunung Salak dan punya cerita lain, kan boleh share di kolom komennya coy. Nanti aku bakal buat satu video buat ceritain pengalaman kalian. Tapi terlepas dari kisah mistisnya, aku ingetin lagi, penting untuk kita selalu menjaga tata krama kita dimanapun ya guys ya. Oke coy, kawanku, sekian dulu episode malam ini. Sebelum video selesai, jangan lupa kalian subscribe dan like ya coy. So, cerita selesai, pintu dibuka. Goodbye guys, good luck.